Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Dwi Oktaviano dengan NIM C14012411111 dari kelompok 6 paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT yang telah saya buat yang berjudul Induksi Hormonal dan Hipofisa. Hormon. Apa itu hormon? Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan berfungsi sebagai pembawa pesan kimia untuk mengatur aktivitas. Hormon memiliki fungsi dalam mengintegrasikan serta mengkoordinasikan tubuh, mengatur proses fisiologi, pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, osmoregulasi, dan respon terhadap stres. Selanjutnya, hormon dibagi menjadi dua, yaitu hormon umum dan hormon lokal. Yang pertama ada hormon umum, yang merupakan hormon yang bekerja jauh dari tempat asalnya. Memiliki cara kerja, yaitu diekskresikan ke dalam darah, berpengaruh terhadap sel-sel jauh, dan terjadi respon lokal, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Yang kedua itu hormon lokal, yang merupakan hormon yang bekerja di sekitar tempat diekskresikan. Cara kerjanya yaitu dilepas ke cairan jaringan di sekitar yang berpengaruh terhadap sel-sel jauh dan terjadi respon lokal seperti peradangan, kontraksi jaringan, atau regulasi sel. Selanjutnya kita masuk ke dalam induksi hormonal. Induksi hormonal merupakan teknik pemberian hormon dari luar tubuh ikan untuk merangsang kematangan gonad dan memicu proses pemijahan, terutama pada ikan yang sulit berkembang biak secara alami dalam kondisi budidaya. Memiliki fungsi seperti memperoleh gamet di luar musim pemijahan, memperoleh gamet lebih dini, dan meningkatkan efisiensi prediktabilitas. Contoh induksi hormonal yaitu OODEF dan Novaprim. OODEF digunakan untuk ikan yang virgin, sedangkan Novaprim itu digunakan untuk ikan yang sudah bunting. Selanjutnya kita masuk ke dalam hipofisa. Apa itu hipofisa? Hipofisa merupakan pusat pengendalian utama produksi hormon sebagai master gland yang mampu mengatur aktivitas kelenjar endokrin. Hipofisa memiliki ciri-ciri seperti berbentuk bulat, berwarna putih, dan berukuran 2-3 mili per gram. Hipofisa dihasilkan dari hipotalamus, otak depan, selanjutnya masuk ke infundiculum, dan yang terakhir hipofisa. Selanjutnya, kita masuk ke dalam donor hipofisa, di mana ada 3 donor hipofisa. Yang pertama ada hemoplastik, yang merupakan pemberian hormon yang berasal dari ikan berjenis sama dengan resipien. Contohnya, ikan mas dengan ikan mas. Memiliki kelebihan seperti cocok fisiologis, resiko penularan yang rendah, dan mempercepat irospus. Juga memiliki kekurangan seperti ketersediaan yang terbatas dan tidak maksimal. Yang kedua, ada heteroplastik yang merupakan pemberian hormon yang berasal dari ikan berjenis berbeda dengan resipien. Contohnya, ikan salmon dengan ikan lele. Memiliki kelebihan, lebih mudah didapat, dan digunakan lintas spesies. Juga memiliki kekurangan seperti resiko ketidaksamaan dan efektivitas yang rendah. Selanjutnya, yang terakhir ada universal, yang merupakan pemberian hormon yang berasal dari spesies tertentu yang dapat digunakan di berbagai spesies. Selanjutnya, kita akan melakukan tata cara pengambilan hipofisa pada lele. Yang pertama, itu pemotongan kepala lele. Yang kedua, ada pembelahan kepala lele. Yang ketiga, pembukaan tengkorak lele. Dan yang keempat, pengambilan hipofisa pada lele. Selanjutnya, kita masuk ke dalam induksi hormonal. Yang pertama ada intramuskular yang merupakan penyuntikan ke dalam otot, pangkal ekor, ataupun punggung yang memiliki kelebihan seperti penyerapan hormon yang cepat, mudah dilakukan, dan cocok ke dalam ikan yang sedang ataupun besar. Juga memiliki kekurangan seperti kerusakan otot dan kurang efektif terhadap ikan kecil. Selanjutnya ada intraperitoneal yang merupakan penyuntikan ke dalam rongga perut atau abdomen, ventral dekat anus, ataupun sirip perut yang memiliki kelebihan itu efektif ke dalam berbagai ukuran dan memiliki resiko yang kecil terhadap kerusakan otot. Juga memiliki kekurangan seperti resiko dapat melukai organ-organ dan memiliki reaksi yang lambat.
Selanjutnya kita masuk ke dalam intrakranial yang merupakan penyuntikan langsung ke bagian kepala menuju otak atau kelenjar pituitari. Memiliki kelebihan efektif langsung ke sumber dan memiliki kekurangan resiko yang sulit dilakukan. Selanjutnya masuk ke dalam intravena yang merupakan penyuntikan langsung ke dalam pembuluh darah ikan, sirip punggung, atau ekor. Memiliki kelebihan seperti penyebaran hormon paling cepat dan efektif respon cepat pada ikan. Juga memiliki kekurangan seperti sulit dan rumit dilakukan, tidak cocok di semua ikan, dan resiko terjadinya pendarahan. Selanjutnya adalah oral, yang merupakan pemberian hormon melalui pakan ataupun kapsul. Memiliki kelebihan seperti praktis dan tidak stres, dan cocok untuk massal atau dalam jumlah yang banyak. Memiliki kekurangan seperti dosis yang sulit dikontrol, hormon yang susah disalurkan, dan efektivitas yang lebih rendah. Selanjutnya, ada perendaman, yang merupakan pemberian hormon melalui campuran pada air media. Memiliki kelebihan yaitu bisa diberikan ke banyak ikan dan mengurangi resiko terhadap ikan. Sedangkan memiliki kekurangan seperti penyebaran yang kurang merata. Terakhir yaitu ada dosis. Dosis pada ikan lele yaitu 0,5 mili per kilogram, ikan mas 0,6 mili per kilogram, dan ikan patin 0,7 mili per kilogram. Hormon memiliki perbandingan dalam pengenceran, yaitu 1:3 untuk larutan fisiologis. Hipofisa memiliki perbandingan terhadap berat badan ikan resipien dengan ikan donor, yaitu 1:1,5. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terhadap PPT yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.